Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita dapat lagi berkumpul untuk sama-sama kita mempelajari berkenaan ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, kemudahan sehingga kita dapat bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu ini. Dan pada malam ini kita sambung kembali kitab yang kita pelajari ini, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', kaidah, 4 kaidah di dalam memahami yang dikatakan dosa yang paling besar, yaitu syirik. Dan ini penting kerana ada mereka yang hanya mengenal kebaikan, tetapi dia tidak mengenal keburukan, sehingga dia menyangka bahawa keburukan ataupun kejahatan itu suatu kebaikan. Apalagi dalam agama ini, seseorang itu di samping dia mengetahui yang ma'ruf, maka hendaklah juga dia mengenal lawan daripada ma'ruf, yaitu al-munkar. Dan sudah tentulah ma'ruf yang paling utama ialah mentauhidkan Allah, yang merupakan asas di dalam kehidupan manusia, di dalam mereka beragama, di mana mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengikhlaskan, mentauhidkan ibadah mereka kepada Allah. Dan juga hendaknya mereka juga mengenal lawan, perkara yang berlawanan dari tauhid itu, yaitu asyirku, supaya dia terselamat daripada melakukan kesyirikan atau berada di jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Dan alhamdulillah kitab yang kita pelajari ini menghuraikan dan menjelaskan bagaimana kita mengenal syirik itu, hakikat syirik itu. Karena masih ramai manusia yang tidak mengenal apa itu syirik, sehingga dengan kejahilan mereka itu, mereka terjerumus dalam kancah amalan yang paling buruk, dosa yang paling besar, yaitu asyirku billah. Baik, kita akan menyatakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam menyatakan 4 kaidah. Dan kita akan juga menyatakan syarah ataupun huraian Samahatul Syekh bin Baz rahimahullah. Kita bacakan dulu matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
menyatakan 4 kaedah. Kemudian setiap kaedah itu akan disyarahkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau kita lihat pada kitab ini, muka surat 50. Ataupun muka surat 49. Muka surat 49. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata muallif, yaitu penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara allazina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna zalika lam yudkhilhum fil Islam. Ini kaidah yang pertama yang perlu kita ketahui tentang hakikat syirik ini, bahawa engkau mengetahui bahawa orang-orang kufar di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Mukirun, mereka maknanya mereka mengakui bahawa Allah Ta'ala dialah pencipta, maknanya satu-satu pencipta. Al-Mudabbir, dialah yang mentakbir. Maknanya tidak ada yang berkongsi ataupun yang mengambil bahagian dalam penciptaan. Tidak ada satu makhluk mengatakan, aku pencipta. Semuanya mengakui bahawa al-khalqu, yaitu penciptaan, adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga al-mudabbir, mentakbir segala urusan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjalankan pentakbiran yang ditakbir urus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau bagaimanapun, maknanya walaupun kaum musyrikin itu mengakui tentang rububiyah Allah ini, namun tidak memasukkan mereka dalam Islam. Maknanya tidak memadai. Apabila seseorang itu mengakui bahwa Allah itu satu-satunya pencipta, Allah itu satu-satunya pentakbir, Allah itu satu-satunya yang menurunkan rezeki, Allah itu satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Tidak memadai. Tidak memasukkan mereka dalam Islam. Nah, ini keadaan orang-orang musyrikin. Wad dalilu qaulu ta'ala, kemudian Syekh rahimahullah membawakan dalil. Jadi ini adalah metode yang betul. Para ulama apabila mereka mendatangkan masail, mereka membawa dalail. Sebab agama ini adalah masail dan dalail. Setiap persoalan ada dia punya dalil. Jadi seorang muslim itu tidak boleh jahil. Sebab Islam ini adalah agama ilmu. Dan bagaimana dia mengetahui dalil kalau dia tidak mempelajari dalil itu? Dalil ini petunjuk. Dan dalil itu hanya datangnya daripada Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengambil dalil, yang berdalilkan, yang berhujahkan, tidak seperti mana yang dibawa oleh baginda SAW, maka hujahnya ataupun dalilnya tidak boleh diterima dalam persoalan agama. Jadi Syekh
Seperti mana ulama-ulama yang lain, apabila mereka menyatakan suatu persoalan, mereka menyertakan dengan dalil. Jadi metode ini sebenarnya mendidik kita mengenal Islam ini dengan metode yang betul. Ada metode yang metodenya bukan dia meletakkan dalil, tapi dia meletakkan akal, dia meletakkan pemikiran. Dia suruh kita untuk berfikir. Padahal yang benar, persoalan agama ini ada dalilnya. Mesti ada dalilnya. Sebab agama ini lengkap. Dari sudut dia punya penjelasan, dia punya dalil. Cumanya manusia itu berbeza-beza. Ada yang rajin, ada yang bersungguh-sungguh dia mempelajari dalil. Seperti mana para ulama terdahulu, mereka itu menjadi ulama bukan dengan cara yang mudah. Mereka melalui proses ataupun cabaran. Syekh bin Baz sendiri, Syekh bin Baz ini, oleh kerana dahulu tidak ada elektrik macam sekarang ni, dia bercahayakan pelita sehingga buta matanya. Tapi kesungguhan para ulama ni perlu kita contohi. Walaupun tidak ada kemudahan, tetapi mereka ini bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu ini. Kerana Islam ini adalah agama ilmu, bukan agama taklid. Bukan agama hanya mengikut orang lain. Oleh kerana itu, kalau kita lihat bagaimana orang-orang barat ataupun orang-orang yang sebelumnya Islam, mereka ini bersungguh-sungguh mengkaji dan membandingkan. Kerana sudah tentu pasti jawapan-jawapan dalam kehidupan ini dan dalam beragama ini tidak ada jawapannya kecuali dalam Islam. Maka mereka pun menceritakan tentang perjalanan mereka. Bagaimana mereka, Allah berikan hidayah mereka sehingga mereka masuk Islam. Dan sudah tentu kelebihan mereka ini ialah mereka itu mempelajari Islam itu dengan merujuk kepada hujjah. Berbeza dengan masyarakat yang istilahnya Islamnya Islam keturunan. Lemah dari segi berhujjah ataupun mendatangkan hujjah. Jadi dalil dibawakan oleh Syekh rahimahullah tentang pengakuan kaum musyrikin ini yang menyatakan mereka mengakui dan beriman ataupun mengakui tentang rububiyah Allah, tapi tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Sehingga apa? Sehingga mereka itu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jadi Nabi SAW memerangi, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka sehingga tidak menjadi fitnah dalam agama. Fitnah ini adalah kesyirikan. Selagi kesyirikan wujud di muka bumi ini, maka selagi itulah kita dituntut untuk memerangi kesyirikan dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, dan itu dilihat bagaimana kemampuan kaum muslimin itu. Dalilnya
Ini dia banyak dalil lah, di antara sekian banyak dalil, sebab ini pernyataan Syekh ini ringkas. Macam Al-Usul Salasa, dia membawakan satu persoalan, kemudian satu dalil ataupun dua dalil. Maknanya kita kena cari lagi dalil-dalil yang lain. Banyak tentang pengakuan kaum musyrikin ini. Ini di antara sekian banyak dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahawa orang-orang musyrikin itu mereka mengakui tentang rububiyah Allah, satu-satunya pencipta, satu-satunya pentadbir, dan tentang perbuatan Allah ini mereka tidak mengatakan bahawa selain Allah ada makhluk yang bersama Allah dalam penciptaan, dalam pentadbiran, dalam urusan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kita lihat terjemahannya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, siapakah yang memberikan kamu semua rezeki dari langit dengan menurunkan hujan dan bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang mencipta dan memiliki pendengaran serta penglihatan kamu semua? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mentadbir urusan sekalian makhluk? Maka mereka akan menjawab bahawa yang melakukan semua itu adalah Allah. Oleh itu, katakanlah kepada mereka, jika kamu semua mengakuinya, maka kenapa kamu semua tidak menghindari diri daripada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi ini kaidah yang pertama. Kita lihat kepada syarah huraian Samahatus Syekh bin Baz rahimahullah. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Antalama annal kufara allazina qatalahumur rasul was sahabatu radhiyallahu anhum muqirruna bitauhidir rububiyyah. Muqirruna bi anna Allah khaliquhum wa raziquhum wa mudabbiru umurihim wa laysa indahum fi hadza syak. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, kaidah yang pertama ini maknanya bahawa engkau mengetahui. Bagaimana kita mengetahui? Seperti mana Allah menyatakan tentang orang-orang kufar ini dalam Al-Quran. Di antaranya dalil yang kita bacakan tadi. Dalam surah Yunus ayat berapa tu? 31. Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bahawa engkau mengetahui bahawa orang-orang kufar itu yang diperangi oleh Rasul dan juga para sahabat. Para sahabat menyambung apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerangi orang-orang kufar. Muqirruna bi tauhidur rububiyah, yang mana orang-orang kufar ini mengakui tauhid rububiyah, yaitu mengakui bahawa Allah lah yang mencipta mereka, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka, Allah lah yang mentadbir urusan mereka. Tidak ada keraguan-raguan pada hati mereka, orang-orang kufar ini. Kemudian wajuhalul muslimin al-yaum yahsabuna anna al-iqrar bi hadzal tauhid yakfi. Manakala orang-orang muslimin yang jahil pada hari ini, mereka menyangka bahawa pengakuan seperti apa yang diakui oleh orang kufar itu, yaitu mengakui tauhid rububiyah Allah,
sudah memadai. Nah, ini berarti mereka tidak paham. Tidak paham tentang hakikat syirik yang sebenarnya. Sebab kalaulah ia sudah cukup bahawa manusia itu apabila dia mengakui satu-satunya pencipta Allah, dia sudah benar tauhidnya, maka tidak perlulah Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa Rasulullah memerangi mereka sedangkan mereka mengakui tentang tauhid rububiyah, satu-satunya pencipta adalah Allah. Tapi mengapa Rasulullah SAW memerangi mereka? Maknanya bukan itulah yang dimahukan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga mereka itu mentauhidkan Allah dalam ibadah. Apa mereka jawab? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Adakah engkau ya Muhammad menjadikan ilah, yakni sembahan-sembahan kami ni yang sudah kami lakukan turun-menurun. Engkau menjadikan sembahan-sembahan kami yang pelbagai ini hanya menjadi sembahan yang satu. Ini adalah merupakan suatu yang menghairankan kami. Padahal hakikatnya yang menghairankan adalah mereka. Sebab bagaimana mereka menyembah, menunjukkan ibadat kepada sesuatu yang tidak layak untuk disembah. Semuanya itu makhluk Allah. Kita sering membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Rabb di sini yaitu maksudnya pencipta, penguasa, pendidik, penjaga. Rabb, siapa? Rabb Allah. Jadi selain Rabb itu Rabbil Alamin. Alam itu adalah selain Allah. Dan kita termasuk alam. Jadi ada dua sih, Rabb dan Marbub. Pencipta dan yang dicipta. Ataupun Khalik dan makhluk. Pencipta yang dicipta. Jadi bagaimana makhluk ini disembah? Jadi hak ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Jadi orang-orang musyrikin, mereka ini tidak mahu meninggalkan tradisi. Inilah yang menjadi kekangan dan alasan mereka untuk menerima ketetapan Allah, hukum Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170 Allah menyatakan wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abau la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, maknanya jangan kamu mensyirikkan Allah. Tauhidkan Allah dalam ibadat kamu. Mereka menyatakan bahkan kami mengikut apa yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Inilah alasan mereka. Mereka mengatakan apabila disuruh mengikuti apa yang diturunkan Allah, mereka menyatakan kami ini hanya mengikut nenek moyang kami. Ini alasan. Awalau kana abau la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Bukankah bapak-bapak mereka itu mereka tidak dapat memikirkan dengan pemikiran yang benar dan mereka tidak mendapat petunjuk. Mereka melakukan kemungkaran, kesyirikan. Mengapa kamu mengikut mereka yang menyimpang dari agama Allah? Itu alasan yang selalu diberikan oleh orang-orang yang
mempertahankan tradisi. Yang kita maksudkan di sini yang bercanggah dengan agama Islam. Apalagi yang membawa seseorang itu kepada kesyirikan. Jadi orang-orang yang juhal di kalangan kaum muslim pada hari ini, mereka menyangka bahawa pengakuan seperti apa yang diakui oleh orang-orang kufar itu memadai. Iza aqara anna Allah al-khaliqur raziq wa annahu rabbu kafa. Yaitu apabila dia mengakui bahwa Allah itu pencipta yang memberikan rezeki dan ia adalah yang menciptanya, sudah cukup. Sebenarnya hadza minal jahl. Ini sebenarnya kejahilan. Saral musyrikuna alamu minhum. Orang-orang musyrik itu kalau begitu lebih mengetahui daripada mereka. Fa iza aqarra ahaduhum birububiyyah wa qala innallaha rabbi wa khaliqi wa raziqi taqada anna zalika la yakfi. Apabila salah seorang mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Apa rububiyah Allah? Yaitu Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah penciptaku yang menjagaku ataupun yang mentakbirku, yang memberi rezeki kepadaku. Aku meyakini tentang hal yang demikian sudah memadai. La ma yakfi zalika. Tidak memadai pengakuan seperti itu. Fal musyrikuna aqarru bizalik. Orang-orang musyrikin pun mengakui perkara yang sedemikian. Kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sekiranya engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? La yaqulanna. Lalu mereka ini tanpa ragu-ragu mereka mengatakan Allah. Ini dalam surah Zuhruf ayat 87. Wa yaqul wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Dan sekiranya kami bertanya kepada mereka, siapakah yang mencipta langit dan bumi dan yang menundukkan matahari dan bulan? Lalu mereka pun mengatakan, yakni tanpa ragu-ragu, Allah. Fal musyrikuna muqirruna bizalika. Orang-orang musyrikun mereka mengakui tentang perkara-perkara itu, tentang rububiyah Allah. Tentang rububiyah Allah. Qala ta'ala kul, yakni ya Muhammad, katakanlah, maksudnya ya Muhammad, katakanlah kepada mereka, may yarzuqukum minas samai wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayita minal hayy wa ma yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maksudnya, siapakah yang memberikan? Siapakah yang memberikan kamu rezeki dari langit dengan menurunkan hujan dan dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Siapakah yang mencipta dan memiliki pendengaran serta penglihatan kamu? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mentadbir urusan sekalian makhluk? Maka mereka akan menjawab bahawa yang melakukan semua itu adalah Allah. Kemudian Allah persoalkan. Katakan oleh itu, katakanlah kepada mereka, jika kamu semua mengakuinya, maka kenapa kamu semua tidak menghindarkan diri daripada perbuatan syirik kepada Allah? Jadi orang-orang musyrikin ini, mereka seperti mana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakui
tentang rububiyah Allah. Rububiyah Allah ini yaitu perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan-perbuatan Allah. Penciptaan, pentadbiran, yang menurunkan rezeki dan sebagainya. Mereka mengakui bahwa semua itu yang melakukannya adalah Allah. Tidak ada satu makhluk pun. Tetapi Allah menyatakan, faqul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, kalaulah kamu mengakui tentang rububiyah Allah, kamu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mengapa kamu tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah? Kan? Kalaulah Allah itu satu-satunya, kalau dilihat secara pikiran yang sehat, kan? Mereka mengakui bahwa satu-satunya pencipta adalah Allah, yang lain tidak layak. Maka begitu juga satu-satu yang berhak untuk diibadahi adalah Allah, karena dia ada kelayakan. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang mentakbir? Allah. Dan seterusnya. Kalau begitu, mereka juga mentauhidkan Allah dalam ibadah, tidak kepada yang lain, karena yang lain itu tidak layak diibadahi. Seperti mana juga mereka mengakui bahwa tidak layak yang mencipta itu kecuali Allah. Kalau digunakan pikiran yang baik ataupun yang sehat, maka tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Tetapi itulah Allah menyuruh, merintahkan kepada Nabi, katakan kepada mereka, afala tattaqun. Ini adalah soal pengingkaran, mengingkari tentang perbuatan syirik mereka. Tentang perbuatan syirik mereka. Baik. Yakni, ini masih lagi huraian Syekh bin Baz rahimahullah, yakni madumtum ta'rifuna hadza afala tattaqunal isyraq. Kita ada tadi sentuh tentang apa? Pernyataan Syekh di sini, Syekh bin Baz, haza minal jahl saral musyrikun a'lama minhum. Kalau begitu orang-orang musyrikin itu lebih mengetahui daripada mereka, yaitu kaum muslimin yang jahil pada hari ini. Sebab apa? Apabila Nabi mengajak qulu la ilaha illallah tuflihu, di lorong-lorong, di jalan, di pasar, Nabi terus berdakwah. Nabi tidak jemu. Nabi tidak apalagi putus asa. Walaupun dikelilingi dengan orang-orang yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah tuflihu. Mereka enggan mengucapkan la ilaha illallah sebab mereka paham. Tetapi kepahaman itu tidak berguna kalau mereka menolak dan tidak menerima. Mereka paham apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka memahami bahwa mereka mesti meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Makanya mereka enggan, mereka paham, mereka tahu makna la ilaha illallah. Tetapi masyarakat, sebilangan masyarakat pada hari ini, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Jadi sama keadaan mereka dengan orang syirik. Musyrikin ini, orang musyrikin paham, tapi mereka tidak mau menerima, mengucapkan. Maka mereka ini kafir. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka melakukan kesyirikan.
sama juga mereka jatuh dalam kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Sekiranya engkau mensyirikkan Allah, bukan satu amalan, tapi semua amalan yang engkau lakukan, yang dia lakukan sebelum itu semuanya batal, terhapus. Itu bahayanya syirik. Sebab syirik ini kalau sudah melekat di dalam hati manusia ini susah untuk dicabut. Bagaimana para rasul itu berapa tahun mereka berdakwah kepada tauhid. Nabi SAW sendiri 13 tahun tidak ada syariat yang lain kecuali tauhid. Qum fa'anzir. Bangunlah dan beri peringatan kepada masyarakat tentang kesyirikan. Jadi pada hari ini persoalannya, adakah syirik ini sudah hilang ataupun sudah tidak ada? Jawabannya seperti mana yang kita lihat, kita baca, kita mendengar cerita daripada orang lain, kita ada menyaksikan sekarang nih di YouTube, kan? Masih banyak manusia yang mensyirikkan Allah. Kalau orang-orang kafir tidak, itu memanglah ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang yang juga mereka juga sholat, baca Quran, tapi mereka juga pergi ke kubur misalnya. Bukan 1-2 orang, tapi berduyun-duyun melakukan ibadat di kubur. Jadi inilah yang perlu kita tangani, maknanya persoalan ini persoalan yang belum selesai, maka kita yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk mempelajari dan memahami tentang persoalan yang sangat kritikal ini, sangat berbahaya, yakni syirik ini, maka perlu kita sampaikan kepada mereka yang masih tidak paham, ataupun mereka yang ada melakukan, walaupun tidak melakukan syirik secara hakikatnya, tetapi mereka berada di jalan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi mengingkari sesuatu kemungkaran itu tidak sama. Kalaulah ibarat orang yang mensyirikkan Allah itu, dia sudah hampir-hampir berada di jurang api, maka hendaklah kita cepat-cepat menyelamatkan dia. Seperti mana yang dilakukan oleh para rasul dan mereka yang mengikuti manhaj para rasul. Kita kembali kepada huraian Syekh bin Baz, yakni maknanya madumtum ta'rifuna hadza afala tattaquna al-isyraka billah. Maka selagi mana kamu mengetahui tentang ini, yaitu tentang rububiyah Allah, kamu percaya, kamu akui tentang rububiyah Allah ini, yakni kamu mengatakan bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya yang mentadbir, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Afala tattaqunal isyrak. Jadi tidakkah kamu takut akan kesyirikan? Maknanya kenapa kamu masih melakukan kesyirikan? Maknanya tinggalkanlah kesyirikan. Wa tarji'una ila tauhid wal haq, dan kembalilah kepada mentauhidkan Allah dalam ibadah dan kebenaran. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu-ragu dalam menerima kebenaran. Fahum ya'rifuna hadhil umur, mereka mengetahui perkara-perkara ini. Wa yuqiruna biha lillah, mereka mengetahui dan mengakui tentang perkara-perkara rububiyah ini. Maknanya mereka mengetahui dan mengakui dengan tidak ragu-ragu tentang
yaitu mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah Allah, satu-satunya pencipta adalah Allah, mereka akui. Wa ma hadza ma aslamu, tetapi mereka ma aslamu, tidak Islam. Maknanya mereka belum lagi Islam. Falam yanfa'um zalik, maka tidaklah bermanfaat kepada mereka. Sebab inilah nikmat Islam. Kalau kita lihat nikmat-nikmat yang paling besar adalah Islam. Sebab Islam itu menyelamatkan seseorang itu yang paling dahsyat kekal dalam neraka. Kalaupun dia berbuat dosa, banyak dosa, dan dengan kehendak Allah, Allah masukkan dia dalam neraka, tapi dia tidak dikekalkan. Dia akhirnya dikeluarkan daripada neraka. Tapi bukan maksudnya di sini, kalau begitu tidak apalah masuk neraka dulu, nanti masuk surga dulu. Ada soalan, dia kata, adakah kita ni semua masuk neraka dulu baru masuk surga? Bahaya. Ini tidak betul. Sedangkan Nabi pun berdoa, sentiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Dan ada orang yang masuk surga tanpa hisab, maknanya ini tidak masuk neraka. Jadi banyaklah pemahaman, kekeliruan, salah paham. Itu perkara biasa sebab zaman kita ni zaman penuh fitnah. Macam-macam, kadang-kadang ada perkara yang pelik, tapi ada juga orang yang berpikiran sedemikian. Kemudian qatalahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerangi mereka. Li'annahu ma khassullah bil ibadah. Karena mereka tidak mengkhususkan ibadah itu kepada Allah. Bal asyraku ma'allah Allata wal Uzza wa Manat wa asnamahum kasirah. Bal mereka mensyirikkan dengan Allah. Mereka juga beribadat kepada Allat, Al-Uzza, Al-Manat. Nah, ini sembahan-sembahan mereka. Wa asnamahum kasirah, dan berhala, patung-patung berhala mereka yang banyak. Bayangkan, itu belum lagi di rumah. Di depan, di keliling Ka'bah itu sudah ada 360 jenis sembahan. Lain lagi di rumah ada orang. Begitulah kesyirikan itu. Kalau dia bertapak di suatu tempat, maka sukar untuk dibendung. Memerlukan mujahadah, memerlukan kesungguhan. Itulah dikatakan ulul azmi. Ulul azmi ini ada 5 orang. Ada 5, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ulul azmi? Karena mereka ni orang-orang yang tahan lasak. Maka Allah memuliakan ulul azmi ini, tahan lasak. Yang mana mereka ini menghadapi masyarakat yang dahsyat. Nabi Ibrahim misalnya dibakar, dilontar di dalam api. Tetapi api ini juga makhluk, kan? Ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah menyatakan, perintahkan api, ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk. Dan bukan saja sejuk, kalau sejuk juga akan membinasakan manusia. Kalau terlalu sejuk, kan? Wasalama, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Begitu dahsyat. Dan juga termasuk misalnya Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketahanan mereka, ketabahan mereka itu karena dalam kaidah al-jaza min jinsil amal.
balasan itu diukur jenis amalan. Kalau amalan itu berat, sukar, ganjarannya pun besar. Asyaddul ibtila al-anbiya fal-anbiya. Sumal amsal fal-amsal. Bala yang paling dahsyat dirasakan, ditempuh oleh para nabi. Kemudian orang yang mengikuti para nabi. Tetapi menjadikan mereka itu mulia, tinggi derajat mereka di sisi Allah. Kemudian dinyatakan di sini fatauhid wa sarful ibadati lillah wahdah wal imanu bi anna wahdahul mustahaqqul lahaduna masiwah. Ini pengertian tauhid. Ada beberapa lah pengertian tauhid ini. Di sini dinyatakan yaitu menunjukkan ibadah kepada Allah wahdahu, satu-satunya. Maknanya tidak kepada yang lain. Wal imanu bi anna wahdahul mustahaqqul lahaduna siwah. Dan beriman bahwa hanya dia sahaja yang berhak untuk disembah tanpa selainnya. Ini makna tauhid. Misalnya di dalam usul salasa juga dengan ibadah wa ifradullah lil ibadah. Menjadikan Allah itu satu-satunya, ditujukan ibadah, ditujukan kepada Allah wahdahu. Satu-satunya, tidak kepada yang lain. Tauhid. Inilah tauhid yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul agar mereka menyeru kaum mereka ataupun masyarakat mereka untuk mentauhidkan Allah, yaitu mentauhidkan Allah dalam ibadah mereka. Itulah kita di dalam surah Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Allah tidak mengatakan na'budu iyyaka. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tidak dikatakan na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, tidak. Tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maknanya na'buduka wala na'budu ghairak. Kami menyembah engkau ya Allah, kami tidak menyembah yang lain selainmu. Itu maknanya. Itulah maknanya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini mesti ada dua. Kalau kita memperkatakan banyak dalam solat itu ada rukun. Kan? Solat itu rukun Islam yang kedua. Kan? Zakat itu ada rukun. Tapi kadang-kadang mungkin kalau kita biasa dengar, tapi kalau dikatakan rukun syahadah, rukun dalam la ilaha illallah. Ada orang yang ada juga rukun dalam la ilaha illallah. Memang ada, dan itu lebih utama sebab dia rukun Islam yang pertama. Rukunnya la ilaha illallah. Yang pertama la ilaha, maknanya dia wajib menafikan, mengingkari, menjauhi. Ada juga orang yang beribadat kepada Allah, tapi dia masuk gereja. Kan? Dia baca lagi sama-sama. Baca dorong punya Injil tu. Dia bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. La ilaha, jangan bersama dengan mereka mengingkari syirik. Bukan hanya mengingkari, tapi jangan bersama dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Ada Nabi yang bersama dengan orang-orang syirik. Ada di pelawah Nabi SAW. Wahai Nabi, kami ikut apa yang kau lakukan, ibadat pada Allah. Biarlah seminggu, tapi engkau sekalilah bersama kami. Nabi tolak. Kalau begitu, anda apalah sekali saja, biar kami sebulan ikut dengan agamamu, hanya sekali engkau bersama kami. Nabi tolak. Dan
Dan kalau begitu bilang sepanjang tahun lah. Setahun, kami hari-hari dalam setahun kami ikut agamamu wahai Nabi. Sekalilah saja bersama kami. Nabi tolak. Itulah ada surah Al-Kafirun. Jadi lemahnya kaum muslimin pada hari ini karena mereka terlalu rapuh, sehingga mereka pun menghidupkan syiar orang-orang kafir. Dan menghidupkan syiar ataupun sekurang-kurangnya meniru-niru yang bahayanya meniru syiar agama mereka. Kadang-kadang ada orang misalnya baju, misalnya kan, kadang-kadang ada tulisan macam-macam lah sekarang nih, yang menjurus kepada mengangkat syiar agama mereka. Tidak boleh. Sebab Islam itu adalah yaitu berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang mensyirikan Allah. Tidak boleh bersama dengan mereka. Mesti ada sikap benci. Al-bughdu fillah. Benci kerana Allah. Apa yang paling Allah benci? Syiriklah. Kan? Jadi sudah tentulah orang-orang yang mensyirikkan Allah, Allah benci. Jadi kita pun mesti ada al-bara' kita terhadap kesyirikan dan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan pengertian tauhid. Wa mimma yubayyinu laka hadza anna al-musyrikin yaqul ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim kama fil qaidati tsaniyah illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Antara yang menjelaskan perkara ini bahwa mananya menjelaskan bahwa tauhid itu ialah menunjukkan ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ini dijelaskan bahwa orang-orang musyrikin mereka mengatakan, mereka menyatakan tidaklah kami meminta dan menunjukkan ibadah kepada mereka, yakni sembahan-sembahan selain Allah, seperti mana dalam kaidah kedua nanti akan dijelaskan, melainkan untuk mendapatkan kurbah, kedudukan yang dekat dengan Allah, dan untuk mendapatkan syafaat, yakni bantuan, yakni orang tengah dalam permohonan hajat. Ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Seperti mana kaidah yang kedua nanti, kaidah yang kedua yang insyaallah kita akan sambung pada pertemuan kita pada kesempatan yang lain, dan ini yang dapat kita pelajari pada malam ini tentang kaidah yang pertama ini, yaitu kita simpulkan bahwasanya tidaklah memadai orang yang mengakui tentang rububiyah Allah, mengakui bahawa satu-satunya pencipta adalah Allah, satu-satunya penguasa adalah Allah, dan seterusnya, tidak memadai Islamnya sehingga dia mentauhidkan Allah dalam ibadah. Seperti mana pengakuan kaum musyrikin, seperti mana pengakuan kaum musyrikin yang mana Allah menyatakan beberapa ayat dalam Al-Quran. Apabila mereka ditanya siapa yang mencipta langit dan bumi, mentadbir urus, yang menghidupkan dan mematikan, mereka semua tanpa syak lagi mengatakan Allah. Kemudian
Allah mengatakan afala tattaqun. Jadi mengapa kamu tidak meninggalkan syirik? Maka hendaklah kamu mentauhidkan Allah, jangan kamu memalingkan ibadah kepada selainku. Akulah, kata Allah, yang berhak untuk disembah sebab Allah memiliki kelayakan. Adapun selain Allah tidak layak untuk disembah. Siapapun dia, malaikat kah, nabi kah, orang-orang salihin kah, wali-wali kah, dan apalagi makhluk yang lebih rendah kedudukan daripada mereka, tidak boleh ditujukan. Dan Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin, walaupun mereka itu mengakui tentang rububiyah Allah, tetapi Nabi tetap memerangi mereka. Maknanya mereka belum masuk dalam Islam. Mereka masih menjadi musuh Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangi mereka sehingga jangan menjadi fitnah. Kesyirikan itu harus dibenteras. Dan bahwa agama itu seluruhnya ditujukan kepada Allah. Jadi untuk ini yang dapat kita sampaikan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kita pada minggu-minggu hadapan dengan izin Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.